Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kemarin saya bikin konten seputaran konflik antara pesulap merah dan praktisi mediumisasi ya, nampaknya juga banyak sekali komentar yang ada yang memang komentarnya bermacam-macam. Yang jelas kalau saya bikin konten itu bukan menfitnah ya teman-teman. Menfitnah itu ketika si A kemudian mencuri, tidak mencuri, saya bilang mencuri itu namanya fitnah. Kalau ini kan konten ini sekedar ngobrol-ngobrol, kemudian bertukar pikiran gitu kan, bertukar argumen ataupun pikiran yang pada dasarnya untuk mendapatkan sesuatu kebenaran gitu kan. Dan untuk orang yang baik, untuk orang yang open mind ataupun terbuka ya biasa aja sepertinya ya. Kalau cuma obrolan, kita bukan memfitnah. Kalau memfitnah itu sesuatu, kita menuduh sesuatu yang memang kemudian di sana memang nggak begitu adanya gitu kan. Nah yang menarik ya teman-teman, ketika saya juga lihat ya banyak di beranda gitu kan, pembahasan tentang tayangan-tayangan gaib ya di media sosial gitu kan. Kenapa kemudian saya tertarik kemudian untuk ikut juga membahasnya gitu kan, karena memang saya lihat juga tayangan-tayangan tersebut kan memang berbungkus dengan sesuatu yang bersifat religius gitu kan. Sedangkan di situ juga saya lihat banyak hal yang menjadi tanda tanya untuk saya sendiri gitu kan. Seperti ketika ada beberapa video ya pesulap merah, kemudian sepertinya dari salah seorang yang YouTuber yang menampilkan pesulap merah dengan praktisi supranatural yang mengatakan di situ tentang adanya makhluk yang namanya khodam. Yang saya sering mendengar yaitu khodam itu bisa dipanggil kalau kemudian ada, kita tahu namanya, dan namanya itu merupakan paspor daripada khodam tersebut gitu kan, untuk perjanjian. Yang saya pikir juga ketika saya dulu itu kodam itu saya udah sering dengar dari dulu jauh hari, tapi kodam sendiri ternyata saya sampai sekarang belum menemukan referensinya tentang kodam itu baik di Al-Quranul Karim ataupun di Al-Hadis gitu kan. Dulu ketika saya tinggal di Mid East, saya tinggal di Kuwait ya, dulu saya jadi perawat di salah satu rumah sakit terbesar tertua di Kuwait yaitu Al-Amiri Hospital. Yang ada itu kalau di sana ternyata bahasa Arab ya, khadama itu ternyata adalah ASN ya, pembantu rumah tangga. Kalau kemudian di hadis dan Al-Quranul Karim itu yang kita temukan kalimatnya adalah khorin ya. Salah satunya di surat Al-Yukhruf difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Wa innahum layasudunnahum anisabili wa yahsabuna annahum muhtadun, yang artinya sebagai berikut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa may ya'su an dzikri rahmani, barang siapa kemudian lalai daripada pengajarannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitonan, maka kami akan adakan baginya syaiton, bahwa lahu qarin, dan dia akan menjadi sahabatnya ya, sahabat karibnya. Di ayat selanjutnya dilanjutkan, nggak sekedar jadi sahabat karib di situ, wa innahum layasudunnahum anisabili, dan mereka korin itu dikatakan para setan dari bangsa setan itu kan, wala yasudunnahum anisabili, mereka akan menghalang-halangi orang yang jadi temannya tersebut untuk dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus. Wa annahum wa yasabuna annahum muhtadun, dan bahwasanya mereka orang-orang tersebut juga mengira bahwasanya mereka mendapat petunjuk. Wah, ini kan ngeri sekali ini teman-teman kalau kita lihat dari ayat ini. Mereka bisa menjadi, yang kita temukan korin ya. Korin ini memang
dikatakan tadi kalau di ayat ini, barang siapa kemudian lalai daripada pengajarannya Allah Subhanahu wa taala, akan diadakan baginya korin dan dari bangsa syaitan ya, gitu kan. Dan kemudian mereka akan menjadi teman karibnya. Dan sungguh katanya di situ, mereka akan menghalang-halangi temannya dari bangsa manusia tadi untuk dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus. Kemudian dikatakan apa? Dan mereka ini menyangka, ini yang paling bahaya, mereka mengira kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Nauzubillah min zalik, moga-moga kita dilindungi dari hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Karena ini kalau yang saya temukan di situ kalimatnya adalah korin ya. Kalau kodam itu saya nggak temukan ya di referensi kita. Kalau kita orang beriman, pastinya referensi kita yang pertama lah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Di surat yang lain di Al-Quranul Karim juga disebutkan tentang korin ini ya, yaitu di surat Qaf ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu Rabbana ma atwaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ladayya la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubadalul qawlu ladayya wa ma'ana bi dhalalim lil abid. Di surat Qaf ini dijelaskan ya teman-teman, yang artinya sebagai berikut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qala qarinu la ma'at wa ituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Berkatalah korinnya yang menyertai manusia, gitu kan. Robbana, Tuhan kami, la tahtasimu ladayya ma'at khaituhu. Sungguh katanya, bukan kami, bukan saya yang menyesatkan dia, gitu kan. Saya nggak menyesatkan dia. Waqad kana fi dhalalim ba'id, karena sesungguhnya dia ini sendiri yang sesat dalam kesesatan yang jauh. Ini Korin nih jahat sekali ya di sini ya. Ini pertengkaran, Korin berusaha lepas tanggung jawabnya, gitu kan, di ayat ini. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bukan salah saya, bukan saya yang menyesatkan dia, tapi sungguh dia udah dalam kesesatan sendiri yang sangat jauh, gitu kan. Dia sendiri yang menyesatkan dirinya. Kemudian Allah menjawab, qala la tahsasimu ladayya la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan bertengkar di hadapanku, tanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku sudah mengancam kalian. Wa qad qaddamtu bil wa'id, tentang hari ini ya, tentang memberikan ancaman kepada kalian. Kemudian Allah berfirman lagi, ma yubadalul qawlu ladayya. Sungguh saya tidak bisa, kata-kataku sudah tetaplah kata-kataku, nggak bisa berubah, gitu kan. Waqad wa ma'ana bidzulamil lil albi, dan aku nggak ada ini, nggak ada apa, nggak, aku pun mengharamkan kezaliman. Aku tidak pernah zalim kepada hamba-hambaku. Sehingga mereka kemudian ditanyakan kepada neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu sudah penuh? Dan neraka menjawab, apakah masih ada tambahannya? Ini akhirnya kemudian dimasukkanlah kedua antara korinnya dan manusianya. Yang jelas di sini korin itu sendiri, ini dari dua ayat tersebut, korin ini memang sepertinya pekerjaannya cuman berusaha untuk menyesatkan manusia, gitu kan, mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Dan bahkan jahatnya lagi, di yaumil akhir nanti korin akan mengingkari perbuatannya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tahu segalanya, zat yang maha adil dan bijaksana. Disinilah kemudian korin tidak bisa mengelak lagi, gitu kan. Nah ini memang kalau kodam saya tidak temukan tentang apa referensinya di Al-Quranul Karim ataupun di Al-Hadis. Jadi kalau teman-teman kemudian ada referensinya yang temukan, mungkin bisa bantu saya di sini kan, karena memang di beberapa tayangan tuh saya lihat juga diterangkan di situ ya oleh para praktisi spiritualnya, itu kodam itu memiliki password, gitu kan. Passwordnya itu namanya yang bisa untuk dipanggil ya, untuk masuk kemudian ke dalam orang yang memang sudah memiliki perjanjian sama kodam. Yang jelas sih bebas-bebas saja di media sosial, tapi saya pikir sayang sekali kalau kemudian menimbulkan kerancuan, menimbulkan
kebingungan ya di antara para pemirsanya, karena memang ini kan nuansanya kadang-kadang kalau memang seperti yang di dunia barat kan nggak berbungkus dengan hal-hal yang bersifat religius, batas hiburan saja. Di sini berbungkus dengan hal-hal yang bersifat religius, tapi kesininya juga membahas hal-hal yang memang saya pikir referensinya kita nggak tahu. Kalau di referensinya di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis yang jelas yang ada adalah Korin. Kalau Kodam ini saya ketemunya ketika saya dulu tinggal lama di Mid East, tinggal di Kuwait City, saya tinggal di tempat namanya Al-Hawali dan saya bekerja di rumah sakit Al-Amiri Hospital. Ternyata saya lihat itu Kodama gitu kan. Saya tanya sama teman saya orang asli saya, Kadama itu ternyata ASN ya, asisten rumah tangga di rumah itu Kadama kan. Yang di sini memang diartikan kemudian sebagai pengawal ya, pengawal gaib ataupun kemudian ya pelindung gaib untuk orang-orang tertentu gitu kan. Ya sah-sah saja gitu kan, karena memang negara kita ini kan bebas ya, gitu kan bebas. Cuman memang saya cuman pengen berbicara di sini untuk saudara-saudara saya yang seiman, saudara-saudara saya yang muslim gitu kan. Karena ketika kita membahas sesuatu ada baiknya referensi kita ada referensinya ya. Dan referensi untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang sobat-sobat yang beriman, referensinya adalah Al-Quranul Karim dan hadis. Insya Allah kita akan selamat ya gitu kan, karena memang tipu daya syaitan tuh luar biasa dan dia adalah penipu gitu kan, guru penipu yang memang berhasil menipu bapak moyang kita gitu kan. Bapak moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, sehingga kemudian melakukan dosa dengan melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah kuldi. Di situ syaitan kemudian bersaksi kepada Adam bahwasanya dia penasihatnya gitu kan. Nggak lain itu dilarang karena buahnya itu membuat dia kekal. Akhirnya terjerumuslah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sampai kemudian turun ke muka bumi gitu kan. Mendapatkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dan begitupun kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman. Kita nggak tahu ketika Nabi Sulaiman diberi mukjizat, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan para setan dan jin ifrit gitu kan. Untuk membangun istananya Nabi Sulaiman dan menjadi pasukannya Nabi Sulaiman. Tapi di sini juga kita nggak tahu gitu kan. Nggak diceritakan, diriwayatkan di hadis ataupun di Al-Quranul Karim apakah setan-setan yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman tersebut kemudian beriman gitu. Kita juga nggak tahu, referensinya juga nggak ada. Tapi yang jelas ketika Nabi Sulaiman itu nggak ada, meninggal karena tongkatnya lapuk, kemudian terjatuh itu kan, mereka para setan itu kan meneruskan sebuah kitab yang ditaruh di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kemudian mereka berpikir orang-orang yang menemukannya itu kitabnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kitab kesaktiannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kemudian diabadikan di Al-Baqarah ya, kalau nggak salah di ayat 102 ya, atau kalau nggak 148, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taba'u sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kana sayatina kafara yu'alimuna nasa sihra wa ma unzila lal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'alimani min ahadin ila yuqalu innama nahnu fitnatun fala tahkur hatta Nah ini yang artinya sebagai berikut. Wa taba umatatlu sayatin wala mulki Sulaiman, dan orang-orang yang mempelajari sihir itu mengikuti apa yang dituliskan setan-setan di zamannya Nabi Sulaiman pasca Nabi Sulaiman wafat. Kemudian wa ma kafara Sulaiman difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman ini enggak kafir, bukan Sulaiman yang menulisnya. Wa taba umatatlu sayatin wala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin sayatina kafaru yu'alimuna nasa sihra. Tapi yang kafir itu adalah para setan-setan itu gitu kan. Yu'alimuna nasa sihra, mereka mengajari manusia sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila, apa yang kami turunkan kepada dua malaikat kami di Babylon, Harut sama Marut. Wa ma hum bahwasanya mereka ini juga menurunkan ilmu sihir dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Harut dan Marut ya. Wa ma yu'alimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian
Padahal Harut dan Marut sendiri mengatakan sebelum orang mempelajari itu, dia mengajarkan ke seseorang, innama nahnu fitnatun, sungguhnya kami ini fitnah, cobaan bagi kalian, fala takfur, maka jangan kalian kafir, kufur gitu kan. Nah ini dari ayat ini salah satu ayat di Al-Baqarah, kalau nggak salah Al-Baqarah 102 salah ya. Ini menyatakan bahkan ternyata setan-setan itu yang ada di zamannya Nabi Sulaiman, yang bekerja lama, yang sudah ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman pun ternyata malah kemudian ketika Nabi Sulaiman nggak ada, menuliskan sebuah kitab yang ditaruh sama yang ada, kemudian ditaruh ada di bawah singgasananya Nabi Sulaiman gitu, yang dianggap oleh orang-orang kemudian sebagai kitab ilmunya Nabi Sulaiman, yang kemudian itulah kemudian yang turunnya sihir di situ ya. Nah itu teman-teman, sekedar ini untuk pencerahan, untuk obrolan-obrolan saja, jadi nggak perlu kita kemudian kultus individu, karena berbahaya kalau kultus individu. Dan saya pun terbuka, nggak masalah ketika orang-orang kemudian menyerang. Saya lihat komen-komennya, saya dibilang fitnah gitu. Kalau fitnah itu teman-teman, fitnah itu adalah kemudian ada saudara kita A tidak mencuri, saya bilang dia mencuri, itu ke fitnah. Yang nggak benar adanya itu fitnah. Kalau ini kan cuman ngobrol, diskusi gitu kan. Dan kalau orang itu memang hatinya bersih gitu kan, pastinya kalau kemudian berdiskusi, kemudian saran ataupun argumennya bisa terima, mungkin jadi bisa jadi masukan gitu kan. Jangan sampai kemudian merasa lebih baik daripada orang lain, karena merasa lebih baik, merasa lebih benar, memonopoli kebenaran itulah gitu kan, hal kesombongan. Dan itulah dosa yang dilakukan iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia gitu kan. Khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sampean Anda menciptakan saya dari api dan Anda menciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah ini teman-teman, sekedar untuk obrolan, nggak ada maksud apa-apa. Namanya kita juga saudara seiman setakwa gitu kan, saudara sama muslim, itu ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam untuk meninggalkan segala kemungkaran. Insya Allah ya, kita menjadi orang yang beruntung. Nggak ada sedikit pun niatan kemudian untuk menyerang, untuk memfitnah, gitu nggak ada gitu kan. Tapi kalau kemudian direspon lain dengan para pendengar ya wajar-wajar aja lah, namanya ini dunia medsos gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.